Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Isak tangis warnai kedatangan jasad Syafiq Ridan Ali, pendaki asal Magelang. Ya, jenazah korban langsung dibawa ke Magelang untuk dimakamkan. Isak tangis keluarga, kerabat hingga warga pecah saat jenazah Syafiq Ridan Ali Razan tiba di rumah duka di Kelurahan Keramat Utara, Kecamatan Magelang Utara. Jenazah pendaki yang hilang dan ditemukan meninggal dunia di Gunung Slamet tiba di rumah duka pada Kamis malam. Jenazah Syafiq pun langsung disolatkan di masjid setempat sebelum dimakamkan. Tangis haru pun kembali pecah saat jenazah Syafiq dimasukkan ke liang lahat untuk dimakamkan. Pihak keluarga pun mengaku telah mengikhlaskan kepergian Syafiq Ridwan Ali. Sebelumnya almarhum Syafiq Ridwan Ali Razan melakukan pendakian bersama temannya Himawan di Gunung Slamet pada 27 Desember lalu dan dilaporkan hilang. Selang beberapa hari, Himawan ditemukan selamat, sedangkan Syafiq Ridwan Ali baru ditemukan setelah 17 hari pencarian dalam kondisi sudah meninggal dunia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya tim SAR gabungan menemukan jenazah pendaki Syafiq Ridan Ali Razan setelah 2 pekan lebih hilang di Gunung Slamet, Jawa Tengah. Ya, bahkan proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran medan yang terjal dan jenazah ditemukan di kedalaman jurang 20 meter. Proses evakuasi jenazah Syafiq Ridan Ali Razan berusia 18 tahun, pendaki yang hilang ditemukan meninggal dunia di puncak Gunung Slamet ini berlangsung dramatis. Titik penemuan jenazah berada di kawasan Watu Langgar, sebuah area di dekat puncak Gunung Slamet dengan ketinggian mencapai 3.150 meter di atas permukaan laut. Tim SAR gabungan terpaksa mengalihkan jalur evakuasi melalui jalur Gunung Slamet Kabupaten Purbalingga demi mempercepat proses penurunan jenazah Syafiq Ali. Tim gabungan bahu-membahu mengevakuasi pemuda asal Magelang dari kedalaman jurang 20 meter dengan medan yang terjal. Dalam proses evakuasi penurunan jenazah, tim SAR harus berhadapan dengan kemiringan lereng yang sangat curam, serta kondisi tanah dan batuan yang licin dan mengharuskan tim SAR menggunakan peralatan teknikal lengkap. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca viral menjadi korban pengeroyokan oleh siswanya, guru sekolah menengah kejuruan negeri 3 di Desa Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi membuat laporan ke Polda Jambi. Ya, selain menderita sejumlah lebam, korban juga mengalami trauma. Setelah sempat viral menjadi korban pengeroyokan oleh siswanya, Agus Saputra, seorang guru di sekolah menengah kejuruan negeri 3 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, resmi melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolda Jambi. Didampingi oleh kakaknya, sang guru pun menjalani pemeriksaan atas laporannya selama 4 jam atas kejadian pengeroyokan yang menimpanya. Pihak korban juga mengklarifikasi terkait senjata tajam yang dibawa. Menurutnya hal itu dilakukan untuk mengamankan diri dari serangan para siswa. Korban sendiri menderita sejumlah lebam dan mengalami trauma akibat peristiwa pengeroyokan yang dialaminya. Saya pribadi, keluarga, saya melapor ke sini ada tindakan pengeroyokan yang dilakukan murid-murid. Setelah kejadian pengeroyokan itu, adik saya, Agus Saputra itu lari ke ruangan yang memang di situ SMK, ada yang kelas pertanian atau gimana gitu. Di situ ada arit atau celurit. Dia mengamankan diri itu, Bang. Versi dia mengamankan diri. Sementara murid-murid itu sudah nggak terkendali. Alasan biar orang itu bubar, biar jangan sampai mendekat. Sementara dia pakai itu, murid-murid itu tetap melempar. Sebelumnya, Polres Tanjung Jabung Timur bersama Dinas Pendidikan terkait juga telah melakukan mediasi atas insiden ini. Mediasi berakhir buntu lantaran tak dihadiri oleh guru yang menjadi korban pengeroyokan. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga kesal dititipkan anak oleh mantan istrinya. Seorang pria tega menganiaya mantan istri dan melempar anak kandungnya di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Ya, akibatnya korban mengalami luka memar di punggung, bibir hingga di kepala.
Aksi penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap mantan istri dan anaknya di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pelaku memukul wajah, punggung, serta kepala mantan istrinya hingga mengalami luka. Tidak hanya itu, pelaku yang emosi bahkan tega melempar anaknya yang masih balita dan menendang salah seorang warga yang berusaha memberikan pertolongan. Diduga penganiayaan karena pelaku kesal saat korban menitipkan anaknya kepada pelaku. Menurut korban, ia dipukul oleh mantan suaminya hingga luka di bibir, punggung, hingga kepala. Jadi motifnya adalah si korban ini mau simpang anaknya di mantan suaminya. Sehingga suaminya marah karena si anak ini tidak ada perlengkapan bayinya, istilahnya tidak ada popoknya atau kelengkapan, sehingga dia mau kembalikan lagi anaknya ke mantan istrinya. Kalau tindak lanjut dari Polres sendiri, Bang, bagaimana? Jadi tindak lanjut dari Polres, kita sudah terima laporan polisinya, kemudian kita lakukan serangkaian penyelidikan, dan kemudian membuatkan surat permintaan visum korban ke Rumah Sakit Banyuwangi Kaleh, dan selanjutnya kita lakukan pendalaman saksi-saksi penyidikan ke tahap penyidikan. Kasus penganiayaan kini dalam penyelidikan aparat Satreskrim Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, tim khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengungkap peredaran ilegal zat ketamin di Jalan Perintis, Desa Sipaku, Kecamatan Simpang 4. Ya, dalam penangkapan ini 2 pelaku yang diduga sebagai pengedar ditangkap. Tim khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara meringkus 2 pria diduga pengedar di 2 lokasi berbeda. Petugas selanjutnya menggeledah pelaku dan mendapati 3 bungkus plastik teh kemasan diduga kuat mengandung zat ketamine dengan total berat sekitar 2.500 gram dalam bagasi sepeda motor. Hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku bertugas sebagai kurir. Diketahui bahwa nilai transaksi ketamine tersebut mencapai 425 juta rupiah dengan imbalan yang dijanjikan kepada kurir sebesar 10 juta rupiah. Saat ini kedua pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Dinas Narkoba Polda Sumut untuk menjalani proses lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat remblong truk pengangkut air minum kemasan menyerempet mobil dan juga menabrak 3 rumah warga di kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebuah truk pengangkut air minum kemasan menabrak 3 rumah warga di Jalan Cagagak Nagrek, Kabupaten Bandung pada Kamis sore. Diduga truk mengalami gagal fungsi rem. Kecelakaan berawal saat truk pengangkut air mineral kemasan melaju dari arah Bandung menuju Garut. Saat menuruni kawasan Nagrek, fungsi rem truk tersebut terganggu karena beratnya muatan. Truk sempat menyerempet mobil minibus hingga akhirnya terhenti dan menabrak 3 rumah warga. Tidak ada korban jiwa, namun supir harus dibawa ke puskesmas karena mengalami sesak nafas. Sementara 3 rumah milik warga mengalami kerusakan. Kurang berfungsinya rem sehingga menabrak kendaraan yang di depannya itu expander yang kemudian terserempet ke arah pemukiman ke rumah dan sehingga terjadi tergulingnya kendaraan bus tersebut. Guna mengevakuasi badan truk, petugas kepolisian menerjunkan 1 unit derek dan mengalihkan arus lalu lintas. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan.